Hai teman-teman, kembali lagi di channel Bikini Bottom, channel yang membahas tentang dunia perkartunan di Indonesia. Di kesempatan kali ini, Bikini Bottom akan membahas tentang 5 teori asal-usul Krusty Krab di serial kartun SpongeBob. Oh ya, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas dukungannya. Oke, langsung saja menuju ke videonya. 5 teori asal-usul Krusty Krab di SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants berhasil menjadi salah satu serial yang paling dicintai dan diminati. Dari awal rilis hingga saat ini, serial yang diproduksi oleh Nickelodeon menampilkan berbagai karakter ikonis yang masih terus diingat banyak orang, termasuk Mr. Krab. Karakter berbentuk kepiting ini diceritakan memiliki sebuah restoran yang bernama Krusty Krab. Krusty Krab merupakan salah satu restoran favorit para warga Bikini Bottom. Saking ramainya pengunjung Krusty Krab, Ton sering iri dan berusaha untuk mencuri resep Krabby Patty sebagai salah satu restoran favorit di Bikini Bottom. Tentunya ada asal-usul tentang berdirinya Krusty Krab. Uniknya, ada berbagai cerita dan teori yang berhubungan dengan proses berdirinya restoran ini. Nomor 1, Krusty Krab adalah Panti Jompo yang direnovasi. Asal-usul Krusty Krab pertama kali diceritakan di season ketiga SpongeBob SquarePants pada episode Krusty Krab Training Video. Berbeda dengan episode lainnya, kalian seakan diajak untuk menyaksikan sebuah video pelatihan yang dikhususkan untuk calon karyawan Krusty Krab. Episode Krusty Krab Training Video bakal memberitahu 7 poin penting yang perlu diketahui oleh para calon karyawan Krusty Krab. Sebelum masuk ke poin operasionalnya, video dibuka dengan sejarah berdirinya Krusty Krab. Restoran ini berawal dari Mr. Krab mengalami depresi setelah bertugas di militer. Untuk mengalihkannya depresi tersebut, Mr. Krab membeli sebuah panti jompo yang bangkrut yang bernama Krusty Krab. Hanya menambahkan huruf K pada kata Krusty, Mr. Krab meresmikan restoran miliknya, yaitu Krusty Krab. Kedua, Mr. Krab setelah menjadi bajak laut. Setelah mengungkapkan bahwa Krusty Krab berdiri setelah Mr. Krab bertugas di militer, SpongeBob SquarePants malah menceritakan fakta yang berbeda di season ke-6-nya. Di episode Grandpappy the Pirate, Mr. Krab mengundang bahwa Krusty Krab adalah nama kapal yang dimiliki saat menjadi bajak laut. Mr. Krab akhirnya berhenti menjadi bajak laut setelah krunya mengambil semua uang yang dimilikinya. Setelah memecat semua krunya bajak lautnya, Mr. Krab memutuskan untuk menjual kapalnya. Walau enggak diceritakan lebih lanjut, mungkin saja Mr. Krab membeli Krusty Krab dari hasil menjual kapalnya. Sayangnya, perbedaan pekerjaan Mr. Krab di Krusty Krab Training Video dan Grandpappy Pirate malah jadi di SpongeBob SquarePants. Nomor 3, Krusty Krab berawal dari hubungan bisnis antara Mr. Krab dan Plankton. Walau berbeda, dua cerita sebelumnya memiliki satu kesamaan, yaitu Mr. Krab mendirikan Krusty Krab setelah dia pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Namun di season kelima pada episode Friend or Foe, SpongeBob SquarePants kembali menceritakan asal-usul Krusty Krab yang benar-benar dari dua cerita sebelumnya. Di Friend or Foe, Mr. Krab dan Plankton menceritakan sebagai sahabat dari kecil. Ketika restoran Stinky Burger tutup, mereka memutuskan untuk membuat restoran burger mereka sendiri yang bernama Club Burger.
Pada suatu hari mereka bertengkar karena ada pelanggan yang keracunan burger buatan mereka. Mereka pun mulai berebutan kertas resep hingga kertasnya sobek menjadi dua. Sebagian Mr. Krab mendapatkan kertas resep bagian atas, sedangkan Plankton mendapatkan kertas resep bagian bawah. Setelah persahabatan mereka berakhir, keduanya membuka usaha burger masing-masing dan ternyata Krusty Krab yang berjaya. Nomor 4. Berawal dari resep keluarga. Jika di Friend or Foe diceritakan bahwa Krusty Krab berawal dari perpecahan sahabat dan perebutan resep antara Mr. Krab dan Plankton, season ke-4 SpongeBob SquarePants di episode Enemy in Law kembali menceritakan versi cerita yang berbeda. Pada episode tersebut, Plankton diceritakan jatuh cinta kepada ibunya Mr. Krab yang bernama Betsy Krab. Dari kedekatannya dengan Betsy, Plankton akhirnya tahu jika Krabby Patty merupakan resep keluarga Krabs, dan ternyata Betsy pun tahu resep makanan tersebut. Fakta dari episode ini seakan ingin memberitahu bahwa Mr. Krab mendirikan Krusty Krab karena ingin mengembangkan resep keluarga. Nomor 5. Cikal bakal Krabby Patty dan Krusty Krab telah ada sejak abad pertengahan. Cerita kali ini tampaknya memiliki hubungan dengan kisah dari Friend or Foe di season keempat pada episode Dance of Dragon. SpongeBob dan Patrick ceritakan pergi ke masa lampau, tempatnya di abad pertengahan. Sesampingnya di sana, mereka membantu King Crab untuk menyelamatkan Prince Pearl dan Plankton Namor. Demi menyelamatkan Princess Pearl, SpongeBob melawan naga dengan melemparkan Krabby Patty miliknya ke dalam mulut naga tersebut. Secara mengejutkan, naga tersebut menyukai dan akhirnya berhenti menyerang SpongeBob. Setelah itu, King Crab terlihat memasak Krabby Patty untuk memberikan kepada naga. Bisa jadi itu alasan mengapa resep Krabby Patty disebut sebagai resep keluarga di episode Friend or Foe. SpongeBob pernah melakukan perjalanan waktu dan enggak sengaja memberikan resep Krabby Patty kepada nenek moyang Mr. Krab. Resep tersebut pun diturunkan ke generasi selanjutnya hingga ke tangan Mr. Krab yang akhirnya memutuskan untuk membangun Krabby Patty. Itulah berbagai cerita dan teori yang dapat menjadi salah satu asal-usul bedanya Krusty Krab di SpongeBob SquarePants. Apakah kalian punya teori sendiri tentang berdirinya rumah makan terpopuler di Bikini Bottom ini? Jangan lupa ikuti terus Bikini Bottom buat dapatin berbagai informasi seputar filmnya ya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.